Pada 12 April 2026, Presiden Prabowo Subianto dan tim terpilih berangkat dari Jakarta ke Moskow. Ini adalah langkah berani untuk mengamankan masa depan energi Indonesia. Kehadiran Menteri Energi Bahlil Lahadalia menunjukkan fokus utama misi ini, keamanan energi di tingkat tertinggi. Ini bukan kunjungan biasa, ini adalah langkah yang diperhitungkan untuk memperluas kerjasama dan melindungi Indonesia dari gejolak energi global. Saat pesawat kepresidenan mendarat di Moskow, dunia memperhatikan, menantikan perjanjian nyata yang bisa mengubah lanskap energi Indonesia. Kunjungan ke Moskow ini bukan sekadar perjalanan biasa, ini adalah langkah strategis dalam diplomasi energi yang sangat penting bagi masa depan Indonesia. Di tengah ketidakpastian global, pemerintah Indonesia mengambil inisiatif untuk memperkuat hubungan dengan Rusia, salah satu pemain utama dalam pasar energi dunia. Melalui pertemuan ini, Indonesia berupaya membangun kemitraan strategis dengan Rusia untuk memastikan keamanan energi jangka panjang. Diskusi intensif dan penandatanganan kerjasama menjadi bukti komitmen kedua negara dalam menghadapi tantangan energi global. Dengan konsumsi energi domestik yang terus meningkat, sementara produksi dalam negeri menurun, Indonesia kini semakin bergantung pada impor minyak dan gas. Ketergantungan ini membuat Indonesia rentan terhadap fluktuasi harga dan guncangan pasokan di pasar internasional. Misi delegasi kali ini sangat jelas, mengamankan pasokan minyak yang stabil dan terjangkau, sekaligus mencari peluang investasi baru di sektor energi. Para pejabat Indonesia meninjau fasilitas energi, memastikan kualitas dan kapasitas yang ditawarkan mitra Rusia. Selain itu, mereka juga berupaya mengurangi ketergantungan pada pasar yang tidak menentu, sehingga Indonesia tidak mudah terpengaruh oleh gejolak ekonomi global. Negosiasi perdagangan minyak dan diskusi pasar energi menjadi agenda utama. Kehadiran Menteri Bahlil menegaskan urgensi misi ini. Ini bukan hanya soal minyak, tapi juga tentang ketahanan energi nasional. Menteri dan timnya aktif berdiskusi dengan para ahli dan pemangku kepentingan internasional untuk mencari solusi terbaik. Pembicaraan bilateral ini bertujuan membuka jalur baru kerjasama energi, mulai dari eksplorasi hingga investasi teknologi baru. Setiap kesepakatan yang dicapai akan memperkuat posisi Indonesia di tengah persaingan global. Dengan memperluas jaringan kerjasama internasional, Indonesia berupaya memperkuat posisinya di dunia yang penuh ketidakpastian dan perubahan cepat. Diplomasi energi menjadi kunci untuk menghadapi tantangan masa depan. Hasil dari upaya ini bisa berarti portofolio energi yang lebih beragam, tidak hanya minyak dan gas, tapi juga energi terbarukan dan investasi di sektor lain yang mendukung ketahanan nasional. Dengan fondasi energi yang kuat dan stabil, masa depan Indonesia akan lebih cerah, masyarakat dapat menikmati listrik yang andal, dan ekonomi nasional tumbuh lebih tangguh menghadapi tantangan global. Pertemuan antara Presiden Prabowo dan Presiden Putin di Kremlin adalah inti dari misi ini. Pembicaraan langsung mereka berfokus pada pembentukan kemitraan energi jangka panjang, dengan rincian seperti volume pasokan, harga, dan logistik yang dibahas. Pendekatan Prabowo jelas mengamankan rantai pasokan minyak yang dapat diandalkan yang menguntungkan ekonomi Indonesia. Para pemimpin juga bertukar pandangan tentang masalah global, memperkuat kebijakan luar negeri Indonesia yang independen dan pragmatis. Keberhasilan akan diukur dari komitmen nyata, bukan hanya isyarat diplomatik. Tujuannya mengubah dialog tingkat tinggi menjadi kesepakatan yang dapat ditindaklanjuti. Pertemuan ini bisa mengubah kebijakan energi Indonesia untuk tahun-tahun mendatang. Tantangan energi Indonesia sangat jelas. Populasi dan industri yang berkembang pesat telah melalui produksi minyak domestik mengubah negara ini menjadi importir bersih. Ketergantungan ini membuat Indonesia rentan terhadap lonjakan harga dan tekanan fiskal, memaksa pilihan sulit antara subsidi dan inflasi. Mendiversifikasi sumber impor kini menjadi keharusan, bukan pilihan. Sikap pragmatis Menteri Bahlil Indonesia akan membeli dari negara manapun yang menawarkan ketersediaan dan harga bersaing, termasuk Rusia dan negara-negara Afrika. Perjalanan ke Moskow adalah ujian langsung. Bisakah Rusia memenuhi kebutuhan Indonesia? Pencarian global pemerintah adalah untuk mengamankan energi yang terjangkau dan dapat diandalkan untuk seluruh rakyat Indonesia.
Mengimpor minyak dari Rusia adalah pilihan strategis bagi Indonesia. Namun keputusan ini tidak bisa diambil secara sembarangan. Ada banyak syarat dan pertimbangan yang harus diperhatikan, mulai dari ketersediaan pasokan minyak, harga yang kompetitif, hingga logistik yang sangat rumit. Setiap aspek ini saling berkaitan dan dapat memengaruhi kelancaran serta keuntungan dari kesepakatan tersebut. Selain itu, Indonesia juga harus memastikan bahwa pasokan minyak dari Rusia dapat diandalkan dalam jangka panjang, terutama di tengah dinamika pasar global yang terus berubah. Selain harga, Indonesia harus mempertimbangkan ketentuan kontrak yang detail, seperti durasi kontrak, volume pengiriman, serta mata uang pembayaran yang digunakan. Pilihan mata uang sangat penting karena dapat mengaruhi stabilitas keuangan dan risiko nilai tukar. Fleksibilitas pengiriman juga menjadi faktor utama, mengingat perubahan permintaan domestik dan potensi gangguan rantai pasok global. Semua ini harus dinegosiasikan dengan cermat agar tidak merugikan Indonesia di masa depan. Pengiriman minyak dari Rusia melibatkan tantangan logistik yang tidak sederhana. Rute pelayaran yang panjang, kondisi cuaca ekstrem, serta kebutuhan asuransi laut yang tinggi dapat meningkatkan biaya akhir secara signifikan. Selain itu, Indonesia harus memastikan bahwa infrastruktur pelabuhan dan transportasi domestik siap menerima dan mendistribusikan minyak tersebut tanpa hambatan besar. Faktor geopolitik juga sangat besar pengaruhnya. Indonesia harus menyeimbangkan kesepakatan baru dengan Rusia tanpa mengorbankan hubungan baik dengan negara-negara barat, yang juga merupakan mitra dagang penting. Setiap langkah diplomatik harus diambil dengan hati-hati agar tidak menimbulkan sanksi atau tekanan internasional. Menteri Bahlil menekankan pentingnya pendekatan independen Indonesia dalam mengambil keputusan strategis ini. Ia juga mengutip Presiden Global, di mana banyak negara lain telah mengambil langkah pragmatis demi kepentingan nasional mereka, meskipun menghadapi tekanan dari pihak luar. Pemerintah Indonesia percaya bahwa keamanan energi nasional adalah prioritas utama yang dapat membenarkan risiko, asalkan kesepakatan yang dibuat benar-benar menguntungkan secara komersial dan tidak menimbulkan masalah diplomatik yang berat. Setiap keputusan akan diambil dengan mempertimbangkan dampak jangka panjang bagi stabilitas energi dan ekonomi nasional. Kunjungan ke Moskow menjadi langkah awal yang sangat penting untuk menguji apakah keseimbangan antara kepentingan ekonomi, politik, dan diplomasi dapat benar-benar dicapai dalam kerjasama energi ini. Agenda Moskow melampaui impor minyak. Indonesia mencari kemitraan energi yang komprehensif dengan Rusia. Diskusi utama meliputi pengembangan kilang, di mana investasi dan teknologi Rusia dapat membantu Indonesia mengurangi ketergantungannya pada bahan bakar impor. Transfer teknologi adalah inti, bertujuan untuk meningkatkan kemampuan energi domestik Indonesia. Pembicaraan juga menjajaki kolaborasi dalam energi bersih dan terbarukan, termasuk nuklir dan tenaga air. Pendekatan berwawasan ke depan ini sejalan dengan tujuan transisi energi Indonesia. Kemitraan ini bertujuan untuk membangun ketahanan untuk hari ini dan keberlanjutan untuk masa depan. Hubungan Indonesia-Rusia yang semakin mendalam terungkap dalam kerangka BRICS yang berkembang. Presiden Putin menyoroti keanggotaan Indonesia di BRICS sebagai platform untuk kerjasama yang lebih luas. BRICS menawarkan Indonesia pengaruh dan solidaritas, membingkai kesepakatan energi sebagai bagian dari kolaborasi selatan-selatan yang lebih besar. Konteks multilateral ini melegitimasi keterlibatan pragmatis Indonesia dengan Rusia. Kemitraan energi adalah dividen utama keterlibatan Indonesia di BRICS, memperkuat otonomi strategisnya. Bagi Prabowo, ini tentang meningkatkan peran global Indonesia dan membangun arsitektur baru untuk kerjasama internasional. Misi Presiden Prabowo ke Moskow didorong oleh komitmen inti menjaga stabilitas nasional melalui keamanan energi. Pemerintah berjanji untuk secara aktif mengawasi setiap perjanjian, memastikan implementasi yang cepat dan efektif. Komunikasi yang jelas dan dukungan publik sangat penting saat Indonesia beralih ke mitra energi baru. Pemerintah membingkai ini sebagai solusi praktis untuk tantangan nasional, bukan keselarasan politik. Strategi Prabowo adalah tentang membangun ketahanan dan melindungi jalur pembangunan Indonesia. Setiap langkah, dari negosiasi hingga pelaksanaan, melayani tujuan besar stabilitas nasional.
Kunjungan Presiden Prabowo ke Rusia menandai titik balik penting dalam kebijakan luar negeri dan energi Indonesia. Sebuah pelajaran nyata dalam strategi lindung nilai di tengah dinamika global yang terus berubah. Di tengah ketidakpastian geopolitik dan fluktuasi harga energi dunia, Indonesia mengambil langkah berani untuk memperluas jangkauan diplomatik dan ekonominya. Dengan melibatkan Rusia sebagai mitra strategis, Indonesia mendiversifikasi pilihannya dan mengurangi ketergantungan pada satu negara atau blok tertentu. Ini bukan hanya soal mencari pemasok energi baru, tetapi juga memperkuat posisi tawar Indonesia di pasar global. Melalui kerjasama ini, Indonesia membuka peluang transfer teknologi, investasi bersama, dan pengembangan infrastruktur energi yang lebih modern dan efisien. Hubungan bilateral yang erat dengan Rusia juga memberi ruang bagi inovasi dan pertukaran pengetahuan di sektor energi. Langkah berani ini mencerminkan kebijakan luar negeri Indonesia yang aktif, independen, dan penuh kepercayaan diri di panggung dunia. Indonesia menunjukkan bahwa ia mampu mengambil keputusan strategis demi kepentingan nasional tanpa terjebak dalam tekanan geopolitik. Potensi imbalan dari strategi ini sangat besar, mulai dari harga bahan bakar yang lebih stabil untuk masyarakat, hingga keuntungan jangka panjang berupa akses teknologi mutakhir, pembangunan infrastruktur, dan peningkatan kemandirian energi nasional. Misi ke Moskow lebih dari sekadar mencari pasokan minyak. Ini adalah langkah strategis untuk mengamankan masa depan energi Indonesia, memastikan ketahanan nasional, dan membuka peluang kerjasama lintas sektor. Kepemimpinan Prabowo kini diuji oleh kebutuhan untuk bertindak tegas dan visioner di tengah dunia yang semakin bergejolak. Keputusan-keputusan ini akan menjadi warisan penting bagi generasi mendatang. Jika inisiatif ini berhasil, Indonesia tidak hanya akan memperkuat lanskap energi nasional, tetapi juga meningkatkan posisi globalnya sebagai negara yang mandiri, inovatif, dan siap menghadapi tantangan masa depan.